Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa mazhab Imam Abi Asy'ari di dalam masalah ini adalah menetapkan istiwanya Allah. Ya. Kitab Al-Asma' wa Sifat punya Imam Al-Baihaqi. Kalau ini adalah jilid yang kedua, halaman ya dimulai dari halaman ini. Kalau di sini ada halaman 128 ya. Atau halaman sebelumnya. Ini banyak sebetulnya ayat-ayat disebutkan oleh beliau. Maja fi isbatul yadain, ini lain lagi ya, tentang sifat yad. Itu kalau orang Asy'ari ditakwil itu masuk kudrah, dan ini juga panjang penjelasan daripada Imam Hadi. Orang Wahabi itu kalau membaca kitabnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma dibaca judulnya saja. Seperti tadi kita lihat, dibaca Babu Maja fi Itsbatil Yadain, bab menjelaskan apa yang datang dalam menetapkan yadain. Secara bahasa artinya dua tangan. Yang dibaca cuma judulnya, tetapi isinya tidak dibaca. Mengapa isinya tidak dibaca? Ada dua kemungkinan. Mungkin dia tidak mengerti isinya, atau mungkin setelah baca isinya dia tahu ternyata isinya bertentangan dengan ajarannya Wahabi, karenanya gak dibaca. Makanya ini saya baca yang dimaksud yadain menurut Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma' wa Sifat. Itu sebenarnya apa? Imam Baihaqi berkata, Babu ma jaa fi itsbatil yadain, bab menjelaskan apa-apa yang datang dalam menetapkan yadain. Yad itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini maksudnya apa? Sifatain, maksudnya sifat bagi Allah, bukan tangan dalam arti anggota badan bagi Allah. La min haitsul jarihah, bukan arti yadain itu adalah anggota badan atau organ tubuh bagi Allah, bukan itu. Nah, ini perbedaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iyad atau yadain itu sifat bagi Allah. Tapi kalau menurut Wahabi, iyad itu artinya tangan dalam arti anggota badan bagi Allah. Ini kata Imam Baihaqi. Mengapa? Liwurudil khabaris shadiqi bihi, karena datangnya informasi yang benar mengenai iyad ini. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Hai iblis, apa yang mencegah kamu untuk bersujud pada apa yang aku ciptakan dengan yadai? Dua iyadku, artinya sifat Allah diciptakan dengan sifat Allah, dua sifat Allah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian orang Wahabi ini suka bikin isu-isu. Apa kata mereka? Iyad itu ditakwil dengan qudrah menurut Asy'ariyah. Maksudnya apa? Selain Asy'ariyah gak ada yang melakukan takwil. Sehingga di kalangan Salafi Wahabi beredar rumor, isu-isu kalau ulama salaf itu gak mau takwil, salafus soleh gak mau takwil. Itu gak benar. Dan ustadz-ustadz Wahabi ini bikin isu-isu seakan-akan takwil itu hantu, seakan-akan takwil itu singa yang harus ditakuti. Mungkin seakan-akan takwil itu virus corona seperti sekarang. Padahal takwil terhadap lafaz iyad itu manhaj salafus soleh. Ini ya, kalau gak percaya. Kalau gak percaya, ini kitab Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Imam At-Tabari ini mengikuti generasi salaf yang soleh, wafat tahun 310. Beliau ini ketika menafsirkan ayat surah Al-Maidah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata, yadullah, iyadnya Allah itu dibelenggu. Kalau orang Wahabi mengartikan ini, iyad itu tangan Allah dibelenggu. Kalau Ahlus Sunnah tidak. Kalau ulama salaf gak begitu. Imam Ibnu Jarir ketika menafsirkan ini, Ibnu Jarir berkata, yadullahi maghlulah ya'nuna anna khairallah mumsak wa ata'ahu mahbusun 'anil ittisa'i 'alaihim
bahwa kebaikan Allah itu ditahan dan pemberian Allah ditahan untuk diberikan secara lapang kepada mereka. Jadi bukan iyad dalam arti tangan. Kemudian yang di bawah juga begitu, ghullat aydihim. Ya sebenarnya tangan-tangan orang Yahudi itu yang ditahan dari kebaikan-kebaikan. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud iyad di sini ternyata oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu ditakwil. Kemudian ini Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, qalatil yahudiyyatullahi maghlulah, qala Ibnu Abbas, laisa ya'nuna bidzalika anna yadallahi muthaqah. Ayat ini tidak bermaksud bahwa orang-orang Yahudi bermaksud tangannya Allah itu diikat, tidak, tetapi walakinnahu yaqulun, tetapi orang-orang Yahudi berkata innahu bakhil amsaka ma indahu. Tuhan itu pelit, bakhil, karena menahan apa yang dimiliki oleh Tuhan, gak mau diberikan pada Yahudi. Ibnu Abbas melakukan takwil. Ini ulama salaf. Kalau takwil itu dikatakan hanya Asy'ariyah, berarti Ibnu Abbas Asy'ariyah. Kemudian juga siapa lagi yang melakukan takwil? Ini kita lihat dalam tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului baina yadayillahi wa rasulih, di antara dua iyad Allah dan Rasulnya. Mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Baina yadai ini di antara kedua tangan kalau arti secara literal. Tapi di sini dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas justru menafsirkan, melakukan takwil. Adi Ibnu Abbas, qauluhu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, yaqul, Ibnu Abbas berkata, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Janganlah kalian berpendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini artinya apa? Ibnu Abbas melakukan takwil. Jadi ternyata takwil itu sudah berlaku sejak masa-masa ulama salaf. Ini contoh lagi ulama salaf yang melakukan takwil. Ini tafsir Fathul Qadir karangan Asy-Syaukani. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadai. Tuhan berfirman, wahai iblis, apa yang mencegah kamu untuk bersujud pada apa yang aku ciptakan biyadai, dengan kedua yadnya. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, al-yadu huna bimakna ta'kid wassilah majazan. Iyad di sini artinya dengan arti takkid, penegasan. Artinya Allah yang benar-benar menciptakan pada apa yang aku ciptakan sendiri. Maksudnya diciptakan sendiri. Nabi Adam ini gak punya ayah, gak punya ibu, langsung Allah yang menciptakan. Itu maksudnya. Ini kata Imam Mujahid seperti firman Allah, wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajhu rabbik, maksudnya Tuhanmu yang kekal, hanya Tuhanmu yang benar-benar kekal, maksudnya seperti itu. Ini tafsir Fathul Qadir karangan Asy-Syaukani juz 4 halaman 445. Kemudian ini di dalam Al-Qur'an ketika ada ayat was-samawatu matwiyatun biyaminih, langit-langit itu dilipat-lipat dengan yaminih. Yamin ini artinya tangan kanan, tapi di sini oleh ulama salaf tidak diartikan dengan tangan kanan Allah. Asy-Syaukani mengutip qala al-Akhfash biyaminihi yaqul fi qudratihi. Al-Akhfash berkata, yang dimaksud biyaminihi, kata Imam Al-Akhfash, itu dalam kekuasaan Allah. Jadi tangan kanan diartikan kekuasaan Allah. Imam Al-Akhfash ini, kata para ulama, merupakan guru para ahli qiraat, dan beliau ini guru besar bahasa Arab. Beliau lahir tahun 201 dan wafat tahun 291 Hijriah. Jadi beliau ini benar-benar ulama salaf. Dan takwil ini, saudara-saudara, tidak hanya dilakukan oleh dalam riwayat-riwayat ini, bahkan para imam panutan juga melakukan takwil. Misalnya Imam Malik bin Anas. Ini kitab namanya Syiar A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mengutip dari Ibnu Adi, qala Ibnu Adi, haddatsana Muhammad bin Harun bin Hassan, haddatsana Shalih bin Ayyub, haddatsana Habib bin Abi Habib, haddatsani Malik. Qala, Imam Malik berkata, ya tanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala,
turun Rabbuna, Rabb kita, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, maha suci dan maha luhur. Yang dimaksud Tuhan itu turun amruhu, maksudnya turun perintah Tuhan. Jadi nuzul itu ditakwil oleh Imam Malik. Jadi jangan bilang bahwa takwil itu Asy'ariyah. Imam Malik ini hidup sebelum Imam Asy'ari melakukan takwil. Kalau takwil ini dibilang Asy'ariyah, berarti Imam Malik juga Asy'ariyah, mazhab Asy'ari. Tidak hanya Imam Malik, ini Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal juga melakukan takwil. Ini ada kitab namanya Daf'u Syubahit Tashbih. Yang mengarang ini salah satu pengikut mazhab Hambali, Imam Abul Faraj Abdurrahman Ibnul Jauzi Al-Hambali. Dalam kitab ini beliau ketika menjelaskan ayat hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi ghulalin minal ghamam, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Jadi ayyatiyahumullah ini mestinya datang kepada mereka Allah, Allah datang kepada mereka. Imam Ahmad bin Hambal qala al-qadhi Abu Ya'la, al-qadhi Abu Ya'la berkata an Ahmad bin Hambal innahu qala, Imam Ahmad menafsirkan ayat ini fi qaulihi ta'ala ya'tihim, Allah datang kepada mereka. Qala, Imam Ahmad berkata al-muradu bihi qudratuhu wa amruhu, yang dimaksud itu adalah kekuasaan Allah dan perintah Allah. Jadi bukan Allah secara langsung, tapi kekuasaan dan perintahnya. Ini takwil Imam Ahmad. Kemudian juga Imam Bukhari. Imam Bukhari melakukan takwil dalam Sahih Bukhari. Ini Sahih Bukhari. Kullu syai'in halikun illa wajhah, surat Al-Qasas. Segala sesuatu itu binasa illa wajhah, kecuali wajhah. Maksudnya apa? Illa mulkahu, kecuali kerajaan Allah. Ini takwil Imam Bukhari. Kemudian wa yuqal, dan dikatakan illa ma urida bihi wajhullah, kecuali sesuatu yang dikehendaki ridhonya Allah. Artinya apa? Segala perbuatan manusia itu akan binasa, tidak berguna kecuali perbuatan yang ikhlas karena Allah. Nah, ini artinya apa? Imam Bukhari melakukan takwil. Bahkan istiwa di mana orang-orang Salafi tidak mau takwil, menolak takwil Asy'ariyah, itu sudah ditakwil oleh sebagian salaf. Misalnya siapa? Imam Ibnu Jarir At-Tabari melakukan takwil terhadap istiwa dengan arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, artinya istawa itu artinya ala, luhur. Maksudnya luhur, kata beliau, ulu wa mulkin wa sultan. Allah itu luhur karena Allah yang memiliki dan yang menguasai arasy. Itu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan takwil istiwa dari ulama salaf generasi tabi'in, yaitu Imam Abul Aliyah. Kata Abul Aliyah, istawa itu artinya irtafa'ah, maha luhur. Luhur artinya apa? Kata para ulama, yang dimaksud luhur di sini istiwa'ur rububiyah ala rutbatil ubudiyah. Allah itu maha luhur karena Allah itu adalah Tuhan, lebih tinggi derajatnya daripada makhluk sebagai hamba. Nah, ini artinya apa? Takwil itu sebenarnya adalah manhaj salafus saleh, bukan hanya dilakukan oleh golongan Asy'ariyah, dan itu banyak diriwayatkan di dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadis. Karenanya jangan ada lagi isu-isu bahwa takwil itu hanya golongan Asy'ariyah. Kalau takwil itu dikatakan golongan Asy'ariyah, berarti sejak generasi sahabat, sejak Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Imam Mujahid, dan generasi berikutnya berarti Asy'ariyah semua. Nah, ini yang penting kita sampaikan, bahwa takwil itu manhaj salafus saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.